Hai. Halo. Sahabat hobi lelaki. Ketemu lagi ya. Sama hobi lelaki biasa. Sekarang kemarin aku review beli Honda CR-V baru 2020. Keluar dari dealer, baru diturunin dari mobil, diantar. Saya langsung bongkar tuh, rubah jadi supermoto. Nah sekarang saya mau review. Memang sih ini sebetulnya udah viral. Viralnya itu di awal tahun ya. Namanya Etios Lipa X Taxi yang ada di belakang saya. Saya membeli ini karena penasaran. Mobilnya murah, irit, onderdilnya banyak sekali, keluaran Toyota. Dan kalau kita pengen beli ini harus inden, bukan inden dalam arti kata keluar dari pabrik ya, tapi antriannya full. Contohnya di Abang DK Reset, antriannya sudah banyak dan lain-lain. Sama lihat dari konten kreator kayak Bang Ridwan dan lain-lain lah ya, pokoknya udah banyak banget. Dan dia membutuhkan waktu 3-4 bulan. Nah sekarang aku mau review nih. Aku beli ini di bulan Januari, Februari, Maret ya. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan pakai. Dan aku review kendalanya apa aja, keunikannya apa, istilahnya susah senang tanggung bersamanya apa sih kendala-kendalanya ya. Oke, yang pertama, mobil saya ini adalah keluaran 2013. Jadi 2013 saya inden itu kurang lebih 2 minggu. Karena saya cari mobilnya susah. Saya dapat yang di Cilandak. Dan yang namanya mobil operasional ya. Kalau mobil operasional itu kilometernya jangan ditanya deh. Jangan berharap pengen kilometer rendah kalau untuk X Taxi. Saya mendapatkan di atas 200 ribu. Tapi kondisi mesin dari awal saya hanya ganti oli, tune up, sama ganti busi, tambah aki dan lain-lain, sudah jos. Saya juga udah upgrade menggunakan body kit. Nanti saya putar foto dan videonya. Saya upgrade itu di TV double din. Saya dilanjut central lock. Karena kalau X Taxi pasti engkol ya, masih engkol ya. Jadi central lock, TV double din, body kit, tambahan pelek, knalpot, head mufflernya saja. Terus dilanjut kunci, remote, power window. Kuncinya masih orisinil. Belum saya apa-apain. Masih orsinil. Jarang yang dapat masih ada kunci orsinil. Dan remote-nya pun belum saya rubah. Oke. Nah, jadi kendalanya ketika saya sudah menggunakan taksi ini atau membeli X Taxi ini, Etios ini, kendalanya hanya satu, yaitu kaki-kaki. Menurut saya kaki-kaki banyak yang keras. Jadi pasti wajib harus diganti ya. Memang sih murah. Satu kaki-kaki itu kurang lebih di harga masih di bawah 1 juta. Kalau sepasang kita paling 1 jutaan lah, 1 jutaan. Saya ini belum berubah, tapi masih lumayan. Agak keras aja sih. Lanjut top speed. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Selatan dan kerja saya ada di luar kota, di daerah Kota Subang. Nah, top speed itu saya bisa nyampe 140 no goyang. Karena ini kan 4 silinder 1500 cc 4 silinder. Beda dengan mobil LCGC yang sudah sering saya pakai, kecepatan 100 itu udah geter karena memang dia 3 silinder. Lanjut misalkan Toyota yang lain, saya yang sudah menggunakan, contohnya saya menggunakan Yaris, udah jangan ditanya. Saya pakai juga merek Hyundai, terus saya pakai juga Nissan Livina di dalam garasi. Menurut saya tenaganya banget. Terus saya bolak-balik, kadang rapat ke Bandung lewat Lembang ya. Tanjakan MN itu
Gigi 3. Gigi 3-nya itu mantap, tenaganya besar. Maaf, tadi ada anakku ya. Ada anak-anak aku. Jadi kecepatan oke, top speed. Terus power steering lancar, tenaga oke. Cuman kalau ekstraksi itu saya saranin harus cari salon mobil yang oke. Karena interior itu bau jamur. Bau jamur ya. Selama saya pakai udah 4 bulan kurang lebih itu, tapi nanti kita buka ya. Kita buka ya. Oke, bunyi. Kita review. Ini dia. Saya menggunakan velg ring 15 race. Bannya ukuran 195/50 ring 16. Udah cakep ya. Udah cakep, tipis. Saya menggunakan body kit juga ke belakang. Oke. Harga velgnya aja saya beli 8.500.000. Udah plus ban baru semua, velg baru, ban baru semua, udah total 8.500.000. Nanti kita kalkulasiin semua berapa total biayanya ya. Oke, dilanjut. Saya sudah cat juga. Asalnya kan ini bawaan warna putih, tetapi saya rubah jadi warna hitam. Cakep guys. Lanjut kita buka interior. Ini interiornya saya masih pakai yang standar ya. Oke. Ini adalah jaga-jaga saja. Saya punya jangan dilihat dalamnya ya. Oke. Dalamnya ini saya masih standar. Cuman saya udah pakai double din. Oke. Semua lancar. Kilometer semua, power steering lancar. Interior saya masih pakai orsinilnya, belum saya rubah. Tapi saya udah salon full, luar, dalam, mesin dan lain-lain sudah full. Masih banyak barang-barang saya ya. Maklum saya pakai luar kota, masih ada dalam kota. Oke. Nanti saya putar videonya ketika saya menggunakan ini di dalam tol. Di dalam tol kecepatan 140 nggak goyang, cuman tinggal rubah kaki-kaki aja sih sebetulnya. X-Taxi ini, Levi ini yang tahun 2013, kita akan coba ganti muffler biar agar sedikit brem-brem ya. Biar sedikit maco ya. Kondisi mobil belum dicuci, kotor, hujan terus. Oke. Bodinya nyangkut polisi tidur. Ini yang kita bilang velg race keluaran terbaru ring 16, ban Campero GT radial. Beli velgnya aja udah hampir 8.500.000 ya. Kita cek. Cakep ya. Sekarang kita coba ganti leher knalpot resonator. Maaf, itu saya belum ganti. Nah, ini kita lagi ada di JAI knalpot. Cek. Oke. Mantap. Duh, kaget tuh. Halo. Nah, ini nih. Posisi saya sekarang lagi di Lembang ya. Tanjakan Emen yang terkenal akan curam. Aku santai sini, aku menggunakan gigi 3 dari tadi naik dan belum perlu memindah gigikan. Kecepatanku 40 sampai 60. Ada berangkat dari Subang bensin 3 strip,
sampai sekarang belum berkurang lagi, terhitung irit ya. Ini jarak udah sampai kurang lebih 30 kilo tapi belum berkurang satu strip padahal sebelumnya. Jadi komentar aku menggunakan motor ini, mobil ini, mobil Etios X Taxi ini, saya bilang irit. Saya bilang irit dan recommended untuk bagi yang ingin mempunyai modal atau mobil dengan modal kecil ya. Istilahnya ya sekitaran 40 sampai 60 tapi sudah punya mobil tahun 2013 loh. Jarang ada mobil tahun 2013 itu dengan harga segitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya seputar apa sih kendalanya, tulis aja di kolom komentar atau bisa follow Instagram saya di sini ada, nanti saya tulisin di @arfevan ya. Bisa follow sama tanya-tanya, Bang, misalkan kendalanya apa sih ditanjakan. Ini saya tanjakan gigi 3 dari tadi dan saya nggak gaspol ya, tapi ini naik aman ya, posisi jalan seperti itu. Saya full upgrade. Jadi ada beberapa yang saya beli dari full ya. Contohnya saya body kit, tambahin body kit, audio double din, central lock, power window karena masih pakai engkol ya. Dilanjut velg, dan apa lagi ya? Oh, knalpot. Headnya saya rubah, suaranya jadi racing. Dan ternyata di jalan itu banyak yang ngelaksonin kalau kita pakai mobil ini, terus banyak yang lihat karena memang mobil ini kayak limited edition ya, nggak ngeluarin lagi. Jadi kalau saya searching di Google itu hanya ada di India. Jadi keluaran India. Kalau mesin saya tanya-tanya beberapa montir, mungkin ya perbaiki kalau saya salah, tapi saya menurut beberapa montir ini mesinnya sama dengan hampir dengan Yaris 1500 cc. Onderdilnya banyak. Kemarin pun saya merubah part-part itu nggak banyak yang saya rubah, hanya ganti oli, engine flush saya rubah semua, saya ganti semua, busi saya ganti semua, lanjut aki saya ganti baru, dan saya pengecekan dan lain-lain, spring balancing nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu sih, kaki-kakinya memang dia sudah ngendap lama dari tahun 2000. Info terakhir itu adalah dari tahun 2016 sudah mangkrak, kurang lebih 2-3 tahun tidak pernah digunakan atau dioperasionalkan, dikarenakan mulai maraknya kayak taksi online ya, sudah mulai meredup. Jadi top speed saya sampai selama ini gas belum habis 140, cuman saya nggak berani lagi injak gas, nggak tahu itu maksimalnya di berapa. Velg race, TV double din dan lain-lain. Kalau rekan-rekan semua yang mau beli mobil ini, saya saranin cari langsung di poolnya, jangan hati-hati banyak ini ya, banyak calo lah. Nanti rekan-rekan itu transfer, ternyata mobilnya bisa keluar, tapi surat pelepasan haknya itu sangat lama. Hati-hati ya kalau ke calo ya, mendingan ke langsung ya, sudah terpercaya. Contohnya ada konten kreator kita suka mensuggest Bapak Anu, si Anu gitu. Jadi intinya seperti itu. Surat pelepasan hak ada. Saya masih menggunakan, belum saya ganti ke rubah pajak pribadi. Saya masih plat kuning, jadi belum saya rubah atau BBN. Dikarenakan saya memang lagi nunggu surat pelepasan haknya. Dikarenakan kemarin pandemi Covid, kurang lebih WFH hampir 3 bulan nggak operasional katanya. Nah, hari ini saya mencoba ke kantornya karena sudah janjian juga. Nah, rekan-rekan semua kalau misalkan ada yang mau beli, saya saranin ke orang yang terpercaya ya. Dan jangan harap bisa cepat, karena unitnya itu keluar paling cepat itu 1 bulan, bisa lebih paling cepat ya. Karena kita legalitasnya yang agak sulit, kayak surat pelepasan hak, BPKB. Dan ingat, kebanyakan STNK-nya tidak ada. Kebanyakan X taksi ini STNK-nya tidak ada. Nah, jadi hanya ada BPKB dengan surat pelepasan hak. Jadi ketika nanti bapaknya perpanjang
atau ini pasti harus langsung balik nama. Tapi kalau misalkan rekan-rekan, bapak ibu, bro sis, bro mau mobil ini silahkan, karena saya memang rencananya memang untuk review saja. Saya sudah menggunakan beberapa mobil ini. Kalau misalkan ada yang mau, saya taruh di link deskripsi. Kalau mau lihat, kalau ada yang mau apa namanya, minang ya, kalau ada yang mau minang boleh silakan. Saya jual hanya zaman dahulu deh. Saya modal sekian, lebihin dikit aja, karena biaya servis, salon dan lain-lain itu harus kita pertimbangkan. Dan saya jual hanya harga modal. Saya bukan penjual. Saya hanya karena saya senang review. Kata rekan-rekan, kenapa nggak review Limo ekstaksi? Kenapa yang Gen 3-nya nggak dipakai? Kenapa yang Kia? Ya, karena saya pikir Toyota lebih enak, owner deal lebih banyak. Oke? Nanti saya share beberapa video ketika saya di jalan. Nah, jadi saran saya, kalau mau membeli ekstaksi harus ke yang poolnya langsung atau ke pegawainya langsung. Hati-hati dengan calo. Karena apa? Takutnya uangnya dibawa kabur. Sudah banyak saya cerita, banyak yang DM di Instagram itu banyak yang dibawa kabur. Nah, hati-hati. Dan oke, paling segitu dulu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, kendalanya apa sih selain ini, boleh DM via IG atau di kolom komentar di bawah ini ya. Oke? Terima kasih. Langsung kita lanjut review video sebelumnya. Assalamualaikum.